Kita akan masuk ke seminar Alkitab pada hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Martinus, tim kerja kita. Eh, Baik, Bapak Ibu, seluruh peserta seminar Alkitab pada pagi hari ini, selamat pagi. Shalom buat kita semua. Selamat pagi. Bersyukur bahwa kita boleh jumpa lagi untuk yang sesi ke-11, kalau tidak salah ya, sesi ke-11. Dan pagi ini kita akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari narasumber yang dulu waktu saya kuliah saya belajar dari buku-buku beliau. Kemudian waktu saya tugas di Makassar, Bapak Ibu, saya kenal ada keluarga Bapak Hani Singgih dan ternyata adalah saudara beliau begitu. Jadi waktu ada ibadah di rumah beliau, saya kaget-kaget, ternyata Prof. Singgi datang, ternyata beliau keluarga di situ. Dan sampai hari ini kita bersyukur bahwa Bapak Pendeta Immanuel Gerrit Singgi terus berkarya, terus mempersembahkan yang terbaik. Narasumber kita sudah tidak asing lagi, kita sapa akrab dengan Bapak Pendeta Gerrit. Beliau lengkapnya kalau saya lihat profilnya di laman Universitas Kristen Duta Wacana, di situ disebutkan Pendeta Profesor Dr. Honoris Causa Emmanuel Gerrit Singgi PhD. PhD-nya dari University of Glasgow dan beliau memang eh, guru besar dan bidangnya adalah bidang Biblika Perjanjian Lama. Jadi kalau pagi ini Bapak Ibu kita semua akan mendapatkan eh, pemahaman pengetahuan dengan topik mengenal kebijaksanaan hidup menurut Rasul Yakobus, rasanya kita akan sangat diperkaya oleh beliau. Eh, Tidak panjang-panjang sebagai pendahuluan, jadi saya langsung menyerahkan kepada narasumber kita yang kita hormati dan kasihi, Bapak Pendeta Gerrit Singgi. Pak Pendeta, kita punya waktu sampai jam 12, tapi harapannya bahwa selain pemaparan, nanti dari peserta bisa ada waktu untuk berinteraksi dengan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta Persang. Ya, ini Pak Persang sudah bilang tadi ya, kami sudah kenalan lama. Cuma saya lihat dia tambah hari tambah gemuk. Hati-hati sedikit lah. Siap, 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 Pak. Ya. Oke. Ya, teman-teman sekalian, materi sudah saya serahkan pada teman-teman dari departemen. Jadi kita mulai aja, tolong mulai dengan PowerPoint-nya, Pak. Ya, jadi judulnya adalah Hidup Beriman Menurut Yakobus. Jadi bukan Rasul Yakobus ya, tapi Yakobus. Nanti akan saya jelaskan mengapa bukan Rasul. Gitu. Next. Surat Yakobus dimulai dengan pengenalan diri penulis, yaitu Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada rujukan ke jabatan Rasul, jadi berbeda dengan pengenalan diri Paulus yang menyebut dirinya hamba tetapi sekaligus rasul, itu di Roma 1 ayat 1. Di Perjanjian Baru, PB ada Rasul Yakobus, tetapi beliau mati dipancung oleh Herodes Agripa I sekitar tahun 44 Masehi. Itu bisa dibaca di Kisah 12 ayat 2. Di situ dia disebut saudara Yohanes. Nah, surat ini tampaknya berasal dari Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Itu bisa dilihat di Galatia 1 ayat 19. Meskipun dia bukan rasul, dia tampaknya menjadi pemimpin gereja perdana di Yerusalem dan sekitarnya. Dan dia menyebut dirinya hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Next. Ungkapan hamba Tuhan, hamba Allah, hamba Tuhan, di Perjanjian Lama bersifat paradoks.
justru menunjukkan kedudukan tinggi. Dan hanya sedikit sekali yang disebut seperti itu. Misalnya Musa, Daud, Ayub, dan hamba Tuhan di kitab Yesaya 40-55. Di gereja perdana, tampaknya predikat itu masih menunjukkan wibawa yang tinggi. Buktinya, Simon, yang sekalipun adalah rasul yang disebut Petros atau batu karang, fondasi gereja oleh Tuhan Yesus, Matius 16 ayat 18, ketika mempersoalkan ajaran sunat yang oleh sebagian pejabat dianggap wajib bagi warga Kristen non-Yahudi, itu dia harus membawa masalah ini ke persidangan para rasul dan penatua di Yerusalem, dan akhirnya keputusan diambil oleh Yakobus, bukan oleh Petrus. Bisa dibaca di Kisah 15 ayat 13. Berdasarkan wibawanya sebagai pemimpin gereja perdana, Yakobus menuliskan suratnya kepada kedua belas suku di perantauan. Yunaninya diaspora. Maksudnya warga gereja perdana yang waktu itu sebagian besar adalah orang Yahudi dan sebagian besar dari mereka tinggal di luar Palestina. Jadi di diaspora gitu ya. Surat ini terdiri dari unit-unit yang bisa dirangkum sebagai sebuah kesatuan, seperti yang terdapat dalam judul yang saya berikan terhadap seminar kita, tetapi bisa juga dilihat sendiri-sendiri. Saya membaginya atas 3 unit. Unit 1, iman dan hikmat, Yakobus 1, 2-18. Unit 2, pendengar atau pelaku firman, Yakobus 1 ayat 19-3 ayat 12. Dan unit 3, hikmat dari atas dan hawa nafsu, Yakobus 3 ayat 13-5 ayat 20. Nah, kita mulai dengan unit 1. Bagi Yakobus, iman adalah wujud yang dimiliki oleh setiap warga gereja atau orang Kristen berupa keyakinannya bahwa Yesus adalah Tuhan, Kyrios, dan Mesias, Kristus, dan bahwa hidupnya berada dalam lingkup keselamatan ilahi. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah, sebab ada ujian terhadap iman, Yakobus 1 ayat 3, tetapi hasilnya bisa positif, yaitu ketekunan, dan ketekunan akan menghasilkan buah yang matang, sempurna, dan utuh. Yakobus 1 ayat 4. Namun di antara warga gereja banyak yang mengalami kesulitan ketika imannya sedang diuji oleh karena merasa kekurangan hikmat. Yunaninya Sophia. Maka saran Yakobus adalah meminta hikmat itu kepada Allah dengan tidak bimbang dan ragu. Dalam kehidupan orang Yahudi, hikmat merupakan anugerah dari Allah yang memampukan orang mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidupnya. Dalam kehidupan Kristen, hikmat itu diyakini berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yakobus 1 ayat 7. Di surat Yakobus, semua rujukan ke Tuhan, Kyrios, dimaknai sebagai menunjuk ke Yesus Kristus. Konteks ujian ini tampaknya adalah kondisi sosial ekonomi. Ada orang dari kondisi bawah naik ke atas, sedangkan ada orang dari kondisi atas turun ke bawah. Yakobus 1, 9-10. Tetapi kemudian orang kaya, Lucius, dinilai secara agak pesimis. Dia tidak tahan uji dan akan lenyap. Karena di pasal 4 dan 5 masih ada rujukan ke orang kaya, maka tanggapan kita terhadap penilaian Yakobus kita tunda sampai kita tiba di kedua pasal itu. Mereka yang jatuh ke dalam pencobaan, Yakobus 1 ayat 2, dan mereka yang bertahan dalam pencobaan dikatakan berbahagia, makarios. Karena setelah mereka tahan uji, mereka akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah.
Ungkapan mahkota kehidupan sering ditafsirkan sebagai hidup kekal nanti ya. Tetapi dalam konteks unit 1, tampaknya yang dimaksud adalah pencapaian tujuan hidup manusia di dunia ini, yaitu tidak dikuasai oleh keinginan. Kita akan lihat selanjutnya di bawah. Pemaknaan kata pencobaan atau peirasmos di unit ini tidak persis sama dengan maknanya di Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita tahu semua bahwa ayat itu adalah bagian dari doa Bapa kami. Jadi kita lebih terbiasa dengan Matius 6 ayat 13. Di situ ada kemungkinan bahwa Allah mengizinkan orang dibawa ke pencobaan, dan bahwa biang keladi pencobaan bisa dilihat dari konteksnya, yaitu yang jahat, bisa juga si jahat, penguasa kegelapan yang berada di belakang yang jahat. Matius 6 ayat 13b. Tetapi Yakobus tidak merujuk kedua bapa kami dan pandangannya agak bernuansa. Nanti di pasal 4 kita bisa melihat makna keseluruhannya. Sementara ini kalau seseorang berada dalam pencobaan, maka dia bukan dicobai oleh Allah. Yakobus 1 ayat 13, atau oleh yang jahat. Menurut Yakobus, pencobaan datang dari dalam diri manusia sendiri, dari keinginan, epitumia. Keinginan, bahasa Ibrani-nya tahmot, di dalam perjanjian lama, bukan keinginan biasa, melainkan lebih ke obsesi, hasrat yang menggebu-gebu, yang membuat orang bisa lupa daratan. Maka di dalam dasar titah, pada hukum ke-10 dikatakan, jangan mengingini, lo tahmot. Yakobus meneruskan paham ini ke warga jemaatnya. Kalau manusia menginginkan sesuatu, ia memintanya kepada Allah Sang Bapa. Namun dari Allah hanya turun pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, bukan pengabulan terhadap obsesi manusia yang lupa daratan. Maka Yakobus mengingatkan agar warganya jangan tersesat. Yakobus 1, 16-18. Ada arah tujuan, yaitu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan Allah. Maksudnya warga jemaat adalah manusia ciptaan Allah, namun sebagai orang beriman, mereka tidak dikuasai oleh keinginan. Nah, kita masuk ke unit 2. Di unit 2 ini Yakobus menghubungkan perilaku mendengar dan berkata. Maksudnya, jangan terlalu cepat menanggapi orang lain tanpa mendengarkannya baik-baik terlebih dulu. Dan terlalu cepat menanggapi ini dapat diusut dari emosi, dari kemarahan yang terlalu cepat diluapkan. Kemarahan tidak akan menghasilkan kesalehan. Yakobus 1 ayat 20, Yunaninya dikaiosune. Nah, di terjemahan Alkitab kita itu dimaknai sebagai kebenaran, tapi saya memilih menggunakan makna lain sedikit, yaitu kesalehan. Semua ini dihubungkan dengan firman atau logos yang sudah disebut sejak ayat 18. Firman itu adalah dasar titah, 10 hukum, dan hukum kasih dari Tuhan Yesus yang seharusnya menjadi pegangan di hati warga jemaat. Maka tekanan Yakobus adalah menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman. Hukum Allah, dasar titah, dan hukum kasih Tuhan Yesus bukanlah untuk didengarkan saja dalam ibadah, melainkan untuk diberlakukan sesudah ibadah. Warga jemaat suka menganggap diri mereka orang beribadah, orang saleh, tetapi kalau mereka lambat mendengar, cepat marah, dan cepat menanggapi,
Dia menipu diri sendiri dan ibadahnya menjadi sia-sia. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus menghendaki ibadah yang murni, yaitu tindakan cinta kasih. Contohnya memperhatikan yatim dan janda dan menjaga diri agar jangan dikuasai oleh keinginan. Kemudian salah satu aspek dari menjadi pelaku firman dan penghayat ibadah yang murni dan konkret adalah tidak mengamalkan iman dengan memandang muka. Yakobus 2 ayat 1. Konteksnya adalah suasana dalam lingkup beribadah. Kalau ada orang yang berpenampilan mewah dan ada orang yang berpenampilan sederhana masuk ke dalam kumpulan, janganlah penyambutannya berbeda. Yakobus 2 ayat 4. Yakobus memberi alasan teologisnya. Allah memilih orang-orang miskin untuk menjadi ahli waris kerajaannya. Yakobus 2 ayat 5. Mungkin pandangan Yakobus yang pesimis terhadap orang kaya di Yakobus 1, 10-11 juga bisa diusut dari sini. Mereka yang membuat pembedaan di atas dikatakan menghina orang miskin, padahal yang menindas jemaat adalah orang-orang kaya. Yakobus 2 ayat 6. Di sini tampak latar belakangnya, yaitu kasus sosial ekonomi yang menjadi sumber penilaian Yakobus, yaitu kesulitan jemaat yang sedang terlibat dalam urusan pengadilan akibat ulah orang kaya. Apa persis masalahnya tidak jelas dalam surat Yakobus. Tetapi kasus ini dijadikan contoh oleh Yakobus untuk mengimbau jemaat agar mereka jangan seperti itu. Jadi laksanakan amanah kasih. Itu terdapat di Imamat. Perjanjian Lama, Imamat 19 ayat 8, yang kemudian menjadi bagian dari hukum kasih Tuhan Yesus. Dan apabila mereka melaksanakan dasar titah, jalankanlah secara tuntas. Sebab dengan cara demikian, hukum menjadi hukum yang memerdekakan dan berbelas kasihan. Kemudian Yakobus membicarakan hubungan iman, pistis, dan perbuatan, erga. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 17. Nah, teman-teman, bagian ini seringkali dipertentangkan dengan pendapat Rasul Paulus di Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi perhatikanlah bahwa di ayat ini Paulus tidak menyebut mengenai perbuatan, dan di bagian awal surat Roma pasal 1-7 dia berbicara mengenai pelaksanaan hukum Taurat dan Sunat sebagai perbuatan yang baik tetapi tidak menyelamatkan. Nah, apakah Yakobus mengatakan bahwa perbuatan itulah yang menyelamatkan sedangkan iman tidak? Yakobus tetap menjunjung tinggi iman seperti kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya. Tetapi dia menekankan bahwa iman bukan sesuatu yang abstrak di awang-awang, melainkan berwujud konkret berupa penghayatan hidup orang beriman sehari-hari di dunia ini. Kalau warga jemaat mau menjadi pelaku firman, maka imannya harus dapat dibuktikan dengan tindakan-tindakan kasih yang berdasarkan dasar titah dan hukum kasih. Itulah maksudnya kalau Yakobus mengatakan iman bekerja sama dengan perbuatan, karena perbuatan maka iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Pertanyaan yang sering muncul di kalangan jemaat di PIB dan dalam seminar yang lalu, yang ke-10 ya, pada waktu saya juga yang menjadi pengantarnya, itu juga ditanyakan. Apakah sudah cukup kalau orang melakukan perbuatan baik saja dan tidak perlu beriman lagi? Nah, untuk itu perhatikanlah kembali kaitan di antara ayat 17 dan ayat 22.
iman bekerja sama dengan perbuatan. Perbuatan percuma kalau tidak ada iman, tetapi iman juga percuma kalau tidak ada perbuatan. Hal ini tentu tidak berlaku bagi mereka yang non-Kristen, yang melakukan perbuatan baik. Kita mengakui perbuatan baik mereka, namun bagaimana hubungan perbuatan baik mereka dengan Tuhan Yesus Kristus tidak bisa kita ketahui seluruhnya. Di seminar yang lalu, saya memberi contoh mengenai perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Kok orang yang bukan Yahudi yang menjadi contoh yang baik, bukan orang Yahudi yang melangkahi orang terkapar di jalan raya Yerusalem Jericho. Setelah itu Yakobus kembali membicarakan mengenai kebiasaan jelek, terlalu cepat menanggapi. Dan hal ini dihubungkannya dengan lidah, Yakobus 3 ayat 1-12. Kita tidak asing dengan lagu Bruri, memang lidah tak bertulang. Memang lidah tak bertulang, dan seterusnya. Ya intinya itulah yang mau dikatakan oleh Yakobus. Lidah itu kecil tetapi berpengaruh pada tubuh kita seperti kapal yang bergantung pada kemudi. Lidah juga seperti api bisa membakar semua dan lidah tidak dapat dijinakkan. Orang memuji Allah dengan lidah tetapi dengan lidah yang sama orang mengutuk sesama manusia ciptaan Allah. Keambiguan lidah ini pasti tetap aktual bagi kita di jemaat-jemaat GPIB. Maka saran Yakobus cepat mendengar, lambat berkata, dan lambat marah perlu tetap dipelihara oleh semua, tetapi terutama oleh para presbiter, ya kita-kita ini, saudara-saudara dan saya. Nah, sampailah kita pada unit 3. Di bagian ketiga ini, perbuatan dihubungkan dengan cara hidup yang baik. Maka perbuatan dimaknai sebagai kelemah lembutan, prautes yang lahir dari hikmat. Akan halnya hikmat sudah kita lihat di Yakobus 1 ayat 2-8. Nah, perhatikanlah bahwa kelemah lembutan tidak sama dengan lemah. Konteksnya adalah melawan rasa iri hati dan mementingkan diri sendiri dan tidak berdusta melawan kebenaran. Ayat 14. Hikmat dari atas itu ternyata terwujud dalam sikap murni, cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, dan tulus ikhlas. Ayat 17. Pokok-pokok yang disebutkan ini adalah bagian dari kebajikan. Bahasa Inggrisnya virtue, yang dikenal luas dari dulu sampai sekarang di mana-mana. Pelaksanaan kebajikan ini membuat jemaat menjadi damai, oleh karena warga-warga menjadi pencipta damai. Yunaninya eirene. Kebajikan umum ini banyak kali disalahpahami sebagai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan iman. Tetapi oleh Yakobus, iman dan kebajikan umum ini berhubungan oleh karena hikmat yang dari atas dari Allah. Yakobus 1 ayat 5. Allah dalam rahmatnya yang besar mengaruniakan kebajikan umum kepada semua umat manusia ciptaannya. Warga jemaat yang merupakan anak sulung Yakobus 1 ayat 18 tetap terpanggil untuk melaksanakan kebajikan umum ini dalam hidupnya. Kebajikan umum yang lahir dari hikmat ilahi ini amat penting dan dapat kita lihat pada penjelasan Yakobus mengenai konflik di dalam jemaat pada waktu itu. Yakobus 4:1-10 menggambarkan konflik di dalam jemaat. Ada perkelahian dan pertengkaran yang semua berasal dari hikmat dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Yakobus 3 ayat 15. Di pasal 4 disebutkan mengenai hawa nafsu, hedonon, jamak dari hedone, nafsu atau keinginan yang menggebu-gebu. Bentuknya jamak
untuk menunjukkan bahwa dalam diri manusia ada pelbagai keinginan yang saling bertempur untuk menguasainya. Bahkan sudah terjadi pembunuhan, ayat 2. Orang menginginkan sesuatu tetapi tidak memperolehnya karena tidak berdoa, ataupun meskipun orang berdoa, doanya salah. Jadi menurut Yakobus ada yang namanya salah berdoa, ayat 3. Kapan orang salah berdoa? Apabila doa yang berisi permintaan itu berisi kehendak untuk memuaskan nafsu atau keinginan yang menggebu-gebu yang tak tertahankan itu. Karena nafsu berasal dari dunia, bukan dari atas, maka itu berarti manusia bersahabat dengan dunia dan dengan demikian menjadi musuh Allah. Itu tidak berarti bahwa Allah memusuhi dunia ya. Jangan salah paham. Perhatikan konteksnya. Mereka yang mengandalkan nafsu adalah orang yang tergolong ke dunia. Padahal orang yang mengandalkan hikmat ilahi tergolong ke Allah. Maka warga jemaat seyogyanya tunduk kepada Allah, tidak kepada yang lain, kepada setan, Yakobus 3 ayat 15, atau iblis, Yakobus 4 ayat 17. Di atas kita melihat bahwa pencobaan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri manusia sendiri, Yakobus 1, 12 sampai 15. Di sini juga konflik berasal dari keinginan-keinginan yang saling bertabrakan satu dengan yang lain. Tetapi akhirnya Yakobus juga menyebut faktor luar, yaitu setan dan iblis. Namun tekanannya adalah pada manusia. Jika ada dosa berupa keinginan yang menggebu-gebu, maka yang bertanggung jawab adalah manusia. Padahal kita suka mengatakan bahwa orang yang demikian itu kesetanan, ya. Warga jemaat tidak bisa melemparkan kesalahan kepada setan atau iblis, melainkan harusnya introspeksi, bertanggung jawab, sekaligus berdoa mohon hikmat dari Allah supaya obsesi ini menjadi padam. Konflik di jemaat menyedihkan, tetapi masih ada kesempatan untuk bertobat melawan iblis, yaitu mendekat kepada Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Nah, di atas Yakobus sudah mengingatkan mengenai bahaya lidah tak bertulang. Di sini ia mengaitkannya dengan fitnah, kata lalia. Fitnah dihubungkan dengan menghakimi. Mereka yang menghakimi sebenarnya mengambil alih wewenang Allah sebagai satu-satunya hakim. Yakobus 4 ayat 12. Dalam hal menghakimi ini, sikap Yakobus tidak berbeda dengan sikap Paulus bandingkan Roma 14 ayat 13. Perkara berkanjang dalam dosa berupa keinginan menggebu-gebu ini juga dihubungkan dengan perencanaan untuk masa depan, termasuk rencana perjalanan. Yakobus 4 ayat 13. Agak mengherankan memang. Namun juga harus dilihat dari konteksnya, yaitu keinginan yang menggebu-gebu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi orang yang melakukan perjalanan ini dalam rangka cari untung besar, ya. Sebenarnya mendapat untung merupakan hal yang wajar dalam dunia perdagangan, tetapi tampaknya Yakobus menyoroti mereka yang sampai mengorbankan orang lain demi mendapatkan untung besar. Nafsu keinginan dapat ditekan dalam rencana masa depan apabila orang tetap mencari hikmat dari atas dan mohon perkenan Tuhan dengan berkata, jika Tuhan Yesus menghendakinya. Dapat dibandingkan dengan ungkapan insya Allah dari teman-teman saudara-saudara kita umat Islam. Tentu saja perlu dijaga agar ucapan-ucapan ini tidak merosot, ya, menjadi sekadar basa-basi saja.
Kemudian masih sekali lagi Yakobus menegur keras orang-orang kaya dalam konteks jemaat pada waktu itu. Rupanya mereka menindas pekerja-pekerja ladang mereka dengan menahan upah mereka, bahkan membunuh mereka yang tidak berdaya. Jadi pembunuhannya disebut di atas di Yakobus 4 ayat 2, tampaknya berhubungan dengan pembunuhan terhadap pekerja-pekerja ladang. Sama seperti Paulus yang membayangkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat pada masa hidupnya, 1 Tesalonika 4:15-17, Yakobus juga yakin bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, Yakobus 5 ayat 8. Maka yang menderita diimbau sabar dan tabah dalam penderitaan, dan tidak saling menyalahkan atau bersengketa satu sama lain. Jemaat diminta meneladani para nabi yang sabar, dan terutama kesabaran Ayub. Saya kira kita tahu dari ceritanya. Juga sama seperti sabda Tuhan Yesus yang melarang orang bersumpah, Matius 5 ayat 34. Demikian juga Yakobus melarang orang bersumpah. Konteksnya mungkin berkaitan dengan orang yang terlalu cepat menanggapi di atas. Orang yang terlalu cepat menanggapi kan seringkali sumpah loh, sumpah. Ngomong-ngomong doang. Kemudian apabila ada orang sakit, maka para penatua hendaknya dipanggil dan mendoakan si sakit dengan pengolesan minyak atas nama Tuhan. Praktek ini masih dapat dilihat pada para Romo Katolik yang memaknai pengolesan minyak ini sebagai salah satu dari sakramen-sakramen. Saudara-saudara Pentakosta karismatis suka berdoa memohon kesembuhan sambil mengoleskan minyak urapan pada warga yang sakit. Nah, itu oke-oke saja ya. Cuma kadang-kadang di antara mereka ada yang salah paham, mengira bahwa minyak itu otomatis menyembuhkan. Jadi minyak ajaib gitu ya. Nah, di gereja Protestan hanya dua sakramen yang diakui sah, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Maka pengolesan minyak di Yakobus 5 ayat 14 tidak diteruskan. Namun semangat persekutuan yang berempati kepada orang sakit berupa kunjungan presbiter dan berdoa memohon kesembuhan tetap dipelihara sampai sekarang. Istilahnya itu healing ministry, penyembahan, pelayanan yang menyembuhkan. Oke, sekarang penutupnya. Meskipun ada bagian-bagian dari surat Yakobus berupa teguran keras, surat ini diakhiri dengan hal yang positif. Kalau ada yang membuat orang berdosa kembali ke jalan yang benar, maka orang yang kembali itu selamat dari maut dan dosanya ditutupi. Maksudnya adalah bahwa jemaat, terutama mereka yang bertugas pelayanan, tidak jatuh dalam pertengkaran dan perselisihan yang semakin lama semakin parah. Seperti kita lihat dalam konteks surat Yakobus. Melainkan selalu mengingat tugas mereka, yaitu menggembalakan umat dengan kerendahan hati dan takut akan Allah, sehingga jemaat berkembang menjadi persekutuan yang melaksanakan kebajikan berdasarkan dasar titah dan hukum kasih. Amin. Sekian dulu saya kembalikan pada Pak Pendeta Persan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Gerit. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gerit saya tidak perlu ulangi lagi, sangat jelas uraiannya buat kita semua. Nah, sekarang kesempatannya untuk kita memperdalam dengan Bapak Ibu saya berikan kesempatan untuk eh, merespon. Silakan yang ada di ruang Zoom meeting ini memberikan emoticon raise hand supaya saya bisa mendaftarkan Bapak Ibu sekalian. Saya lihat di sini
sudah ada Anugrah Kaltim 2, kemudian Oret Labora dari Kepri. Ada lagi, Bapak Ibu. Lalu ada Solo Utara dari Jateng DIY. Mungkin dua lagi, ya Eklesia Dumai, satu lagi, 5 dulu begitu. Belum ada. Oke, satu lagi Maranatha Bali. Baik, sementara itu dulu ya Bapak Ibu. Nanti sesi berikutnya akan diberikan kesempatan bagi yang belum. Saya persilakan untuk dari Anugrah Kaltim 2. Singkat padat langsung kepada apa yang mau ditanyakan. Silakan. Silakan dari Anugrah Kaltim 2. Suara saya sudah masuk, Pak. Bagus, masuk. Oke, Silakan, Pak. makasih. Oke. Ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama adalah mengenai mahkota kehidupan dengan hidup kekal. Apakah sama? Kemudian yang kedua adalah mungkinkah orang di luar Kristus selamat? Karena di sana mereka melakukan sesuatu perbuatan, walaupun itu tidak istilahnya tanpa. Suaranya hilang, Pak. Baru nomor 2 tadi, mungkinkah di luar Kristus orang diselamatkan? Boleh diulangi, Pak? Kami tidak mendengar suara Bapak. Itu yang habis juga. Nah, ini sudah. Sudah, suaranya sudah. Oke. Silakan, Pak. Cek. Siapa deh? Baik, Yang terakhir itu masalah minyak urapan. minyak urapan. Dari mana dapatnya minyak urapan itu? Karena mohon maaf di denominasi tertentu itu kan main bisa seolah-olah itu dibawa kemana-mana kalau sudah orang sakit, bawakan aja nanti minyak urapan dan lain sebagainya. Lalu Baik. pandangan dari GPIB sendiri tentang minyak urapan itu, karena Baik. di Yakobus ada itu. Ya. Ya. Baik, itu saja, Pak. Saya kira itu saja dulu. Terima Baik, kasih. terima kasih. Yang kedua, Oret Labora Kepri, dipersilakan. Shalom Pak, mau dengar suara Shalom. saya Pak? Bagus, silakan, suara bagus. Ya, salam sehat untuk Bapak Profesor Immanuel Singgi, sehat selalu Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan saya Pak, menyangkut ini aja Pak, korelasi antara yang disampaikan di slide nomor 14, yaitu Yakobus memberi alasan teologisnya, Allah memilih orang-orang miskin untuk menjadi ahli waris kerajaannya, Yakobus 2 ayat 5. Nah, ini bagaimana Pak korelasinya dengan ucapan khotbah di bukit, ucapan bahagia di Injil Matius 5 ayat 3. Kalau kita perhatikan di sana kan ada ucapan daripada Tuhan Yesus menyampaikan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Jadi mungkin bisa izin Pak diberikan mungkin korelasi antara dua kalimat ini Pak. Dan yang berikutnya, yang kedua, tadi juga disampaikan mengenai penumpangan tangan tadi Pak ya. Apabila ada orang sakit, maka para penatua hendaknya dipanggil dan mendoakan si sakit dengan pengolesan minyak atas nama Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita masa kini, ya, apakah itu memang harus diwajibkan atau memang menjadi bagian yang harus dilakukan oleh seorang penatua? Mengingat dalam kemajelisan dan kita percaya bahwa baik diaken atau penatua kan bisa kita sama-sama kita bisa berdoa atau melakukan penumpangan tangan bagi rekan-rekan kita yang sakit. Mungkin mohon penjelasannya Bapak Pendeta Singgi. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Oret Labora Kepri. Selanjutnya Solo Utara, Jateng DIY. Silakan. Atas waktunya yang diberikan kepada kami ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama,
dalam Alkitab mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sudah kita iman. Itu yang saya tanyakan di sini bahwa sering kita mendengarkan suatu kasus bahwa seseorang melanggar aturan demi umat manusia yang mungkin kalau tidak ditolong akan berakibat fatal. Contoh, mungkin dalam satu tempat ada orang yang kelaparan hebat dan akhirnya seseorang yang menjadi superhero mencuri sebuah supermarket, dan ini pernah terjadi di Sumatera Utara. Akhirnya ketangkap dan dihukum. Dan yang pertanyaanku di situ bahwa melanggar aturan atau hukum Tuhan itu demi menolong seseorang itu, apakah itu diperbolehkan dalam iman Kristen? Karena juga kita pernah melihat bahwa Yesus pernah menolong menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu yang pertama, karena kita harus jeli membedakan antara iman dan perbuatan. Karena kita melihat di sini bukan kepentingan pribadi tetapi menolong seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sering saya dengar di tetangga sebelah bahwa mereka mengatakan bahwa kami tidak mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Kami percaya. Kami yakin kalau orang Kristen itu masuk surga, kami juga ikut. Karena kami percaya. Karena menurut pemahaman kami bahwa nabi kami adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Tuhan. Jadi menurut Bapak, kita hanya meyakini bahwa Yesus itu juga sebagai gembala, bukan hanya kepada domba, tetapi juga kepada kambing. Karena konteksnya adalah dia adalah gembala manusia. Terima kasih. Terima kasih dari Solo Utara, Jateng DIY. Berikutnya dari Eklesia Dumai. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta atas kesempatan yang diberikan bagi saya dari Eklesia Dumai. Nama saya Roni Tupamahu. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Gerit ya yang sudah membawa materi tentang Yakobus. Di sini saya ingin tanyakan di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Berarti kita sudah tahu sebaliknya ya, pencobaan itu berarti datangnya dari iblis. Dan kalau kita lihat dari perjanjian lama di Ayub, Tuhan mengizinkan untuk dicobai sama iblis. Di sini saya bertanya, apakah memang benar setiap di manusia dicobai dengan iblis yang mencobai? Maksudnya kok Tuhan bisa izinkan gitu loh Pak? Kenapa tidak Tuhan tidak melarang dan jangan mencobai manusia, tetapi iblis mencobai? Di situ jadi kita tarik kesimpulan bahwa pencobaan yang datang pada manusia berarti dari iblis ya Pak ya. Yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka
Sedangkan kalau dalam tanda kutip ya mungkin semua orang Kristen percaya bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang seperti ritual ke gereja atau ibadah-ibadah kebaktian apa saja ya Pak ya di dalam gereja maupun di luar gereja, di rumah-rumah atau apa saja. Di sini saya eh, menanyakan Pak, ini yang benar yang tertulis dalam Alkitab, ibadah yang sejati itu adalah memang untuk mengunjungi janda-janda atau ibadah yang sejati itu yang seperti apa Pak? Karena kalau di dalam ayat Alkitab sudah jelas tertulis mengunjungi janda-janda, sementara kita yang di gereja yang kita beribadah setiap waktu ini itu ibadah apa Pak? Ibadah yang murni atau ritual? Terima kasih Pak. Terima kasih dari Eklesia Dumai tadi. Oke. Yang terakhir untuk sesi ini dari Maranatha Bali, silakan. Terima kasih Bapak Pendeta. Saya Edwin Gegauna. Saya melihat dari penjelasan Bapak sangat jelas, sehingga saya sangat tertarik dengan pasal 2, yaitu jangan memandang muka. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13 itu, memang sangat jelas di situ. Tetapi penjabarannya atau yang sering dilakukan baik diaken dan penatua maupun pendeta, itu sering ada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Bapak jelaskan, yaitu selalu memandang muka. Contoh aja, kalau orang kaya dia sakit, bisa 2 hari 2 malam itu pendeta kunjungi atau presbiter. Itu sering terjadi. Tetapi orang miskin, orang yang dianggap rendah, itu dipandang tidak dipandang. Itu yang terjadi. Saya minta maaf, bukan pendeta kami di Maranatha ini yang tapi ada, soalnya Ibu Pendeta Nancy ini baik, Pak Pendeta jangan salah kaprah, nanti dipikir saya dengan ada apa hubungan dengan Pendeta Nancy. Tidak. Ada pelayan-pelayan seperti begitu. Jadi bagaimana Pak Pendeta tolong diberikan makna yang baik kepada kami semua sehingga kami bersikap tidak memandang muka. Itu aja yang boleh kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih dari Maranatha. Kami langsung tersenyum dengan pertanyaan Bapak tadi. Pak Pendeta Gerit, ada satu di chat room dari Harapan Indah. Itu bertanya soal dari Yakobus 5 ayat 7 di chat room tentang kesabaran dalam menanti janji Tuhan. Jadi di termin ini ada 6 penanya. Pak Pendeta, silakan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari ke-6 jemaat. Saya coba menjawab ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi dari anugerah Kaltim kedua, jadi memang seperti sudah saya kemukakan dalam slides itu, istilah mahkota kehidupan memang umumnya kita artikan sebagai kehidupan kekal yang akan kita peroleh nanti di seberang sana istilahnya ya. Jadi umumnya begitu sih dari dulu sampai sekarang, dan juga di dalam Alkitab sendiri ada juga istilah mahkota kehidupan yang berarti seperti itu. Namun kalau saya melihat konteksnya di dalam surat Yakobus sendiri, kelihatannya konteksnya itu masih hidup yang sekarang ini. Tetapi hidup yang terwujud oleh karena orang melaksanakan ibadah yang benar, yaitu tidak hanya mendengar firman, tetapi juga melaksanakan firman. Ya, jadi dia mencoba dengan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap kekuatan untuk mewujudkan kebajikan-kebajikan di dalam hidupnya. Jadi seperti itu. Dalam rangka dia mengatasi keinginan-keinginan atau obsesi-obsesi yang
yang menyebabkan dia tidak bisa mengontrol dirinya, yang menyebabkan orang lalu, seperti saya istilahkan itu, lupa daratan. Jadi siapa yang lupa daratan, itu tidak akan memperoleh mahkota kehidupan. Simpelnya gitu saya kira jalan pikiran dari Yakobus. Nah yang kedua, mungkinkah orang di luar Kristus selamat? Jadi ini kan merupakan keyakinan kita tentang bagaimana keselamatan itu. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi ini kan sesuatu yang kita yakini berkaitan dengan lingkup kita sendiri. Mengenai orang lain itu loh ya. Tapi kan bagaimana konkretnya hal itu terjadi pada orang lain, apalagi pada orang lain yang sehari-hari berbuat baik, malah kadang-kadang lebih baik lagi daripada orang Kristen. Itu kan kita harus akui juga bisa seperti itu. Nah itu kita tidak tahu, tapi menurut saya kita tidak perlu memusingkan hal itu. Itu urusan antara dia dengan Tuhan. Jadi kita berdoa memang supaya jemaat kita bertambah, ada orang-orang yang dari agama lain masuk, tapi itu kan dari mereka sendiri. Atau kita bisa rumuskan juga, itu karya Roh Kudus di dalam lingkup mereka. Tapi bagaimana persisnya karya itu ya di luar wewenang kita, saya kira. Jadi saya mau menghindarkan kita langsung mencap bahwa orang yang bukan Kristen pasti tidak selamat. Kita tidak tahu. Itu kan wewenang Tuhan. Jangan kita mengambil wewenang Tuhan itu. Kita laksanakanlah amanat agung dengan tenang, dengan tidak target-targetan, dan kita bersuka cita kalau ada yang masuk Kristen, tapi kita tidak melakukan vonis gitu ya, bahwa yang lain tidak bisa selamat. Kita tidak tahu. Nah, yang tentang minyak urapan ini, ya dalam konteks surat Yakobus, minyak itu kan dari minyak zaitun di daerah Mediterania, sekitar lingkup Laut Tengah itu kan budaya minyak zaitun sangat dipegang. Minyak zaitun dipakai untuk masak dan sampai sekarang orang yakin bahwa untuk kesehatan lebih baik pakai minyak zaitun daripada minyak kelapa sawit. Ini peringatan buat Pak Persang itu ya. Awas jangan goreng-gorengan terlalu banyak. Tapi kalau mau pakai minyak zaitun, katanya oke. Buktinya orang di Laut Tengah itu jarang yang kena serangan jantung atau yang lain-lainnya gitu loh. Jadi sudah diakui khasiatnya. Nah, lalu ini dipakai sebagai ibarat dalam rangka berdoa untuk orang sakit. Gitu. Nah, seperti saya katakan, ini kebiasaan yang berlaku pada zaman Yakobus, kemudian diteruskan oleh teman-teman Katolik, Romo-Romo itu dengan sakramen perminyakan, lalu oleh teman-teman Pentakosta karismatik, minyak urapan. Ya. Nah, ini bagi kita yang Protestan, para reformator, Luther dan Calvin, mereka tidak meneruskan karena meyakini bahwa sakramen di gereja itu cuma dua, sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Waktu mereka mengemukakan ini, mereka kan berhadapan dengan gereja Katolik. Waktu itu kan konflik Katolik Protestan. Di gereja Katolik ada 7 sakramen, tapi oleh Luther dan Calvin mereka bilang
di Alkitab yang jelas cuma dua, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Nah, tidak berarti bahwa Luther dan Calvin itu menghentikan pelayanan penyembuhan, yaitu healing ministry yang saya sebut. Tapi healing ministry itu dilaksanakan tanpa pengolesan minyak lagi. Hanya datang, menghadiri, mengunjungi orang sakit, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kesembuhannya. Itu menurut Luther dan Calvin sudah cukup. Nah, untuk ora et labora tentang itu loh. Jadi Allah memilih orang miskin menjadi waris kerajaannya, ya itu memang sejajar dengan sabda Yesus di khotbah di bukit, Pak. Nah, jadi di Matius, coba kita lihat sama-sama lagi ya, di Matius, khotbah di bukit, di Matius 5 ya. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Nah, ini memang sebuah tafsiran yang sudah lama. Ada yang mengatakan, ya ini miskin, memang miskin, tapi juga termasuk orang yang tidak miskin, namun merasa dirinya miskin di hadapan Allah. Jadi itu di Matius. Cuma di Lukas memang versi khotbah di bukit di Injil Lukas memang hanya disebut tentang orang miskin. Nah, saya kira apa yang terjadi di jemaat Yakobus kalau kita lihat secara sosiologis memang jemaatnya umumnya miskin. Jadi warga-warga gereja perdana itu umumnya warga orang-orang kecil. Dan memang mereka lalu dilihat sebagai ahli waris gitu. Tuhan Yesus, Gusti Yesus sendiri juga melihat begitu. Meskipun tidak mengecualikan orang-orang kaya ya. Tidak semuanya miskin harus miskin, tidak. Kalau Tuhan Yesus memilih murid, ada yang miskin, ada juga yang tidak, ada yang pegawai di kantor pajak kan. Anda tahu siapa dia? Si Lewi, yang Tuhan hanya lewat di depan kantornya, melihat dia, tahu-tahu Lewinya merasa, oh aku dipanggil oleh Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa menafsirkan itu secara sosiologis, awalnya begitu, tetapi kemudian orang-orang lain juga ada yang orang berada masuk menjadi warga. Nah, yang di surat Yakobus ini ada konflik antara yang kaya dan yang miskin. Kita tidak tahu persis, sudah saya bilang, apa masalahnya persis. Tapi kelihatannya jemaatnya itu sedang mendapat banyak kesulitan dari orang-orang yang kaya. Ya, jadi seperti itu. Lalu tentang penumpangan tangan, ini memang populer sekali tema ini, tapi saya kira sama keterangan dengan yang tadi, Pak. Jadi kalau ini pribadi ya, kalau Anda bisa melihat bahwa apa yang dilakukan di surat Yakobus ini bukan sakramen, tetapi hanya sebuah ritual sederhana aja untuk menguatkan orang yang sakit. Nah, kalau Anda mau pakai minyak, monggo saja. Jadi, tapi jangan minyak zaitun karena mahal. Di supermarket kan paling mahal minyak zaitun. Minyak biasa aja gitu, enggak apa-apa.
Cuma masalahnya itu kan orang sering salah paham gitu. Orang sering salah paham. Kita sudah jelaskan bahwa ini bukan apa, bukan minyak ajaib, minyak ini tidak menyembuhkan dan seterusnya. Tapi akhirnya kok tafsirannya lalu ke situ gitu loh. Nah, menurut saya untuk menjaga jangan sampai orang salah tafsir, salah paham, ya jangan dulu cepat-cepat gitu. Ya. Tapi kan ada di Alkitab seperti Anda bilang, ya sudah kita bisa mencoba tapi hati-hati sekali. Jangan sampai lalu orang salah paham. Kan banyak kali saya dengar juga ada minyak ajaib dan bahkan minyak ajaib ini mesti dibeli. Nah ini gimana sih? Di surat Yakobus kan tidak ada hal-hal seperti itu. Jadi ya tenang-tenang aja memikirkan hal itu gitu ya. Nah di Solo Utara, oke Pak. Jadi bagaimana kalau ada orang yang seperti Robin Hood? Kan ada film Robin Hood merampok dari orang kaya untuk menyerahkannya pada orang miskin demi untuk menyelamatkan orang miskin. Ya kalau dari saya sih itu situasi ekstrim sekali Pak. Dan belum tentu dapat kita terapkan dalam situasi yang agak normal. Saya kira kalau sekarang ada orang masuk di supermarket dan merampok supermarket di bagian mana, lama-lama jadi kacau negara kita gitu. Jadi saya kira jangan contoh Robin Hood cepat-cepat dipakai. Ya. Tapi saya, kalau Bapak kan sudah tadi mengutip Gusti Yesus dengan hukum Sabat. Kenapa Gusti Yesus melanggar hukum Sabat yang ada pada waktu itu? Karena hukum Sabat yang ada pada waktu itu menghalangi orang dari berbuat baik. Jadi kalau ada orang sakit pada hari Sabat, tidak boleh ditolong. Nah gimana kalau dia mati? Nah itu kan begitu jalur pikirannya. Jadi Yesus lalu, ya sudah, nggak usah perhatikan hukum Sabat itu. Dan Gusti Yesus mengambil contoh konkret menyembuhkan pada hari Sabat. Karena hari Sabat adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita terapkan ke sekarang, bukan sembarangan kita melanggar hukum. Tetapi apabila hukum itu membuat orang berada dalam ancaman kena bahaya maut gitu. Dan itu kan tafsirannya macam-macam, tapi ya tentu bisa kita pertimbangkan baik-baik. Terus tentang Gusti Yesus. Jadi kalau teman-teman saudara-saudara kita, umat Islam, mengakui Nabi Isa sebagai Nabi, saya kira itu kan sudah lumayan, toh Pak. Jadi dia dalam tradisinya ada mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi. Dan dalam kitab suci Al-Quran ada banyak rujukan terhadap Nabi Isa tentang kelahirannya yang ajaib, tentang perbuatan-perbuatan mujizatnya. Teman-teman yang memilih jurusan Islam seperti Pendeta Boida Huta Galung yang sekarang ambil S3 di UIN itu bisa menerangkan lebih banyak tentang hal itu. Tetapi ini kan salah satu poin di mana justru kita bisa bertemu di dalam Yesus sebagai Nabi. Karena dalam Alkitab Perjanjian Baru juga Yesus adalah Nabi. Cuma dalam Perjanjian Baru dia lebih daripada Nabi. Dia punya hubungan khusus dengan Allah Bapa di surga. Hubungan Bapa dan anak yang kita lihat dalam Injil Yohanes misalnya. Jadi kita percaya begitu,
teman-teman Muslim tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan, ya sudah, itu kan beda perbedaan kita dengan mereka. Tapi yang kita pegang adalah kesamaan kita dengan mereka, yaitu bisa sama-sama melihat kenabian dari Gusti Yesus sendiri. Gitu. Nah, lalu Eklesia Dumai, yaitu Pak Roni itu Pamahu ya. Saya tadi mengemukakan bahwa ada memang nuansa-nuansa yang berbeda. Ada yang seperti kalau kita lihat di surat Yakobus, mengenai pencobaan itu dari tanggung jawab kita, dari manusia sendiri. Sedangkan di bagian-bagian lain, ya kalau doa Bapa kami kan, janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada yang di luar, jangan mencoba-coba menggoda, dan ada cerita tentang memang tentang godaan dari Gusti Yesus sendiri, digoda oleh iblis gitu kan. Nah, ini bagaimana menurut saya, ada juga ya izin ya, Tuhan mengizinkan. Ini gimana? Kenapa tidak sekalian aja mencegah gitu? Nah, ini kan intinya itu Alkitab, dalam ajaran di Alkitab mau dipertahankan keseimbangan antara godaan dari luar yang diakui ada sih, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa anti Allah, anti Kristus ada dan selalu mencoba menggoda manusia. Tetapi di pihak lain, orang Kristen, orang beriman itu bukan robot. Dia punya kehendak. Jadi dia punya tanggung jawab. Nah, seperti tadi saya bilang, nggak bisa lalu bilang, wah itu setan yang menggoda saya dan seterusnya. Tanggung jawab terakhir terletak pada kita orang beriman. Dan karena itu kita diminta bertobat gitu loh. Bukan, itu setan yang salah Tuhan, bukan saya. Nggak bisa gitu. Nah, intinya itu aja. Nah, lalu tentang ibadah yang benar. Ya, kita memang kebanyakan membayangkan ibadah itu ritual. Tapi Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kan tidak bicara begitu, Pak. Yakobus malah bagaimana ibadah yang betul kalau you pergi menjadi pelaku firman. Jangan contoh yatim dan janda itu contoh aja, tapi sebenarnya kan kebajikan-kebajikan yang ada itu kita wujudkan sebagai orang beriman di dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah yang benar adalah ritual plus kebajikan. Kan ada lagunya juga ya tentang persembahan itu yang tidak hanya pada di gereja aja, tapi juga di luar gereja gitu. Ya, jadi dan juga ada kan di Roma 12 apa yang dikatakan Paulus, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi gitu Pak. Ibadah yang benar adalah kelengkapan iman dan perbuatan. Nah, lalu yang kelima, Maranatha Bali. Ya bos, jangan memandang muka itu memang ya sesuatu yang sering terjadi sih, saya akui juga. Tapi saya belajar Pak, dari ketika saya menjadi pendeta jemaat di GPIB Immanuel Makassar dulu, Ujung Pandang namanya waktu itu. Waktu itu di jemaat Immanuel ada 11 jemaat. Lalu
eh, waktu saya datang ada teman PHM yang cerita pada sektor, ya 11 sektor itu, mereka itu sering mengeluh karena tadinya pendetanya mau ke situ, sudah dijadwalkan ya, hari ini pendeta akan ke situ untuk kunjungan dan macam-macam, tapi tiba-tiba batal. Kenapa? Karena ada permintaan khusus dari sektor yang lain. Jadi apakah memang kami ini karena miskin selalu bisa nantilah selalu gitu loh. Nah, saya belajar dari situ, Pak. Jadi saya selalu hati-hati sebagai pendeta jemaat untuk tidak memberi kesan pada jemaat bahwa saya memperhatikan yang lebih mampu daripada yang tidak. Jadi saya kira apa yang Bapak katakan itu Bapak Bapak kan presbiter yang bisa mengamati pendeta-pendeta Bapak. Memang Bapak bilang tidak sih, tapi amatilah pendeta-pendeta, jangan sampai mereka seperti itu. Ya, kalau perlu tegur juga, Pak, jangan hanya yang itu, yang miskin juga lah, yang sektor lain juga lah, yang sangat merindukan Bapak untuk datang Bapak ke situ lah. Gitu ya, Bos. Lalu yang terakhir tentang kesabaran mengenai kedatangan Tuhan, itu pada pertemuan yang ke-10 yang lalu sudah, Pak, saya kemukakan. Jadi memang dalam konteks perjanjian baru waktu itu, Rasul Paulus dan juga Rasul Yakobus, semua merasa Tuhan akan datang pada ketika mereka masih hidup. Tapi ternyata kan tidak. Hari Tuhan ternyata masih terus. Lalu dalam surat Petrus dikemukakan, itu karena Tuhan sabar. Masih mengizinkan kita untuk bertobat dengan jalan mewujudkan cinta kasih kepada sesama, baik di jemaat maupun kepada yang lain. Jadi kesabaran Tuhan di situ, teologi tentang kesabaran Tuhan. Dan juga ada di situ, jangan dihitung-hitung. Tidak ada yang tahu kok kapan Tuhan akan datang. Jadi daripada pusing sendiri, mikir-mikir, hitung-hitung, jalankanlah kebajikan-kebajikan itu. Ya. Itu Pak, dari saya, karena sudah kan pada waktu semester yang lalu. Terima kasih Pak Persang, saya kembalikan ke Pak Persang. Saya undang untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar atau apapun kepada Bapak Pendeta Gerit. Yang pertama, Batra Hayat Batam, Kepri, silakan. Selamat siang untuk pendeta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dengan Ibu Nancy dari GPIB Batra Hayat Batam. Ya. Yang ingin saya tanyakan mengenai berkaitan dengan konteks yang dibahas tadi untuk kitab Yakobus mengenai Yakobus 4 ayat 12 menghakimi. Jadi menghakimi, mengambil alih wewenang Allah sebagai satu-satunya hakim. Nah, dalam perjalanan pelayanan, bagaimana kita harus bersikap sebagai presbiter ketika ada hal yang sudah kita ketahui dan sesuai ada bukti, kemudian ketika kita melakukan
hal yang seharusnya hal yang menurut kita benar, kemudian dikaitkan kembali dengan konteks yang ada ketika kita menghakimi itu adalah wewenang Allah. Seperti itu. Jadi mohon diberikan penjelasan agar supaya ketika kita melakukan ada langkah yang harus kita lakukan sehingga tidak dikatakan itu menghakimi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan minyak urapan. Ketika dalam tugas pelayanan di jemaat, ada jemaat yang memang merasa kita sebagai presbiter harus melakukan pelayanan itu ada minyak urapan karena berkaitan dengan firman. Namun dalam pembahasan tadi di Protestan kita hanya mengenal 2 sakramen. Nah, bagaimana kita sebagai presbiter bersikap ketika kita melakukan pelayanan dan bertemu, menemukan jemaat yang kekeh dengan kita harus adakan dengan minyak urapan tersebut. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Waktu kita masih tersedia kurang lebih 30 menit sampai 35 menit. Karena itu saya mohon dengan segala kerendahan hati untuk pertanyaan boleh langsung to the point pertanyaan, dan kemudian kalau sudah ada pertanyaan yang ditanyakan pada sesi sebelumnya mohon tidak diulangi supaya Bapak Ibu yang lain dari jemaat yang lain bisa punya kesempatan yang sama. Oke. Yang kedua dari Bukit Benuas, silakan. Yes. Selamat siang Bapak. Selamat siang, silakan Pak. Oke, saya mau bertanya tentang doa. Perkenalkan, nama saya Vence Manolong dari GPIB Bukit Benuas, Balikpapan. Pertanyaan saya tentang, ada hubungan sedikit dengan Ibu tadi, tentang doa penyembuhan. Ada kasus keluarga yang sakit, masalahnya dengan iblis. Kemudian sudah didoakan dengan keyakinan firman Tuhan, dengan iman dan percaya, namun tidak sukses. Tapi ketika kita rubah dengan cara membuat minyak dengan keyakinan tulus, minyak kelapa, namun diterapi ke pasien yang sakit, ternyata terjadi kesembuhan. Pertanyaan saya, apakah dalam GPIB hal ini diperbolehkan atau bersalah? Terima kasih. Terima kasih Pak Vence. Berikutnya yang ketiga dari Peniel Singaraja, silakan. Ya, perkenalkan saya dari GPIB Peniel Singaraja. Nama saya Julius Logo. Ya, pertanyaan kami yang pertama, tadi kan dalam pemaparan materi oleh Profesor Gary menyinggung masalah setan dan iblis. Apa perbedaan iblis dan setan? Persamaannya di mana? Ya, antara setan dan iblis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut pertanyaan ini ada hampir sama dengan ibu yang dari Kaltim atau dari mana tadi. Tapi mungkin agak sedikit menyangkut materi pertanyaannya. Menyangkut penghakiman. Penghakiman itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Secara singkat kira-kira begitu terjemahannya. Bagaimana dengan GPIB yang punya pedoman tata gereja kita? Di situ kan ada juga
hal-hal yang harus dilakukan yang tidak boleh dilakukan, kan begitu, dalam melaksanakan jabatannya. Dan realitas ada pegawai GPIB yang dipecat karena melanggar tata gereja. Apakah itu sudah masuk klasifikasi penghakiman atau tidak? Yang ketiga, menyangkut iman dan perbuatan. Kalau iman itu dibarengi dengan suatu perbuatan berarti sempurna. Kan begitu kira-kira. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan, menurut pandangan kita, tidak beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi perbuatannya baik. Apakah itu sudah dikatakan sempurna? Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk dari Peniel, yang pertanyaan pertama itu sama dengan yang di meeting chat Pak Pendeta dari Immanuel Cimahi, Jawa Barat. Itu juga pertanyaan sama tentang iblis dan setan. Lalu yang pertanyaan ketiga tentang yang tidak seiman tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Pendeta di termin pertama. Oke, berikutnya dari Anugerah Bekasi, silakan. Selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang, silakan. Saya dengan Hotman dari GPIB Anugerah Bekasi. Tadi Pak Singgi menyinggung sedikit tentang sumpah di Matius 5 ayat 34. Dalam keseharian kita mengenai etimologi sumpah dan janji ini seringkali salah kaprah. Dan pemakaian kata-kata ini juga untuk orang awam seringkali disamakan stratanya. Yang referensi yang saya dapat bahwa ternyata sumpah itu stratanya lebih tinggi daripada janji. Nah, mungkin filosofi Alkitab. Baik, terima kasih. Berikutnya yang kelima dari Dian Kasih, Bekasi. Silakan. Oke, kita lewati dulu dari Gloria Bekasi. Silakan. Baik, selamat siang Pak. Baik, suaranya boleh agak lebih besar. Selamat siang Pak, saya Gloria dari GPIB Gloria. Oke, Gloria bertanya dari Gloria, silakan. Ya. Sebelumnya minta maaf karena mungkin ini agak sedikit sensitif. Takutnya nanti akan menyinggung orang ya Pak ya, jadi minta maaf sebelumnya. Saya mau bertanya mengenai sehubungan dengan pemilihan presiden nih Pak. Bagaimana kita sebagai orang percaya untuk menentukan siapa presiden yang akan memimpin kita, karena bagaimanapun di Roma 13 ayat 1 dikatakan hendaklah setiap orang tunduk kepada pemerintah yang berkuasa, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Lalu sedangkan calon-calonnya nih Pak, paslonnya ini tidak ada satupun orang percaya. Nah, bagaimana sekarang apa yang harus kita lakukan gitu sebagai pengikut Kristus? Kalau kita lihat, apakah kita mengamatinya dari perbuatannya? Kalau imannya mungkin pasti enggak ya Pak ya, karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Tapi apakah dari perbuatannya? Lalu perbuatan yang bagaimana yang kita lihat? Apakah perbuatan yang seturut dengan maksudnya perbuatan yang baik atau perbuatan yang menghalalkan segala cara yang penting menang, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana hikmat kira-kira apa yang kita harus putuskan, karena jangan sampai kita bukan masalahnya menang atau kalah, tetapi bagian kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita memilih itu yang benar-benar sesuai dengan
yang Tuhan kehendaki atau perbuatannya itu yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu saja Baik, Pak pertanyaan saya. terima kasih Ibu Gloria. Jadi dalam hukum itu ada yang wajib dan sunnah, gitu ya. Jadi yang tadi sunnah tuh Pak Pendeta Gerit. Jadi bisa dijawab atau juga bisa tidak gitu ya. Kembali kepada narasumber karena memang topiknya tidak terkait dengan itu. Nanti dikembalikan kepada Pak narasumber. Terima kasih Bu Gloria. Berikutnya Hosiana Brau. Silakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Pendeta Persang dan Pendeta Prof. Singgi. Perkenalkan, nama saya Dahler Raja Guguk. Tadi kami mendengarkan uraian dari Bapak Pendeta Prof mengatakan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana Pak Pendeta kaitannya terhadap kehidupan? Apabila seseorang dia sering melakukan atau berbuat baik dan rajin beribadah ritual, ada terjadi bahwa orang-orang banyak berbuat yang baik, kemudian ada orang yang biasa-biasa saja, misalnya di dalam pekerjaan, orang yang biasa-biasa ini ternyata itu tidak diperhatikan. Sedangkan yang biasa-biasa ini cepat mendapatkan suatu jabatan. Yang berbuat baik justru tidak. Nah, orang yang seperti itu, Pak Prof, apakah imannya itu dikatakan cukup baik untuk mendapatkan suatu jabatan? Kemudian yang kedua, bagaimana relevansinya dengan Injil Matius, Pak Prof? Ada di sana tertulis, ini merupakan perumpamaan daripada Yesus. Jika kita punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa membuat suatu perintah bahwa gunung itu bisa berpindah. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya dari Jatipon, Bekasi. Silakan. Suaranya belum terdengar, Pak. Dari Jatipon, suara belum kami dengar. Belum. Baik, sudah. Oke. Sudah, Pak? Ya, sudah. Sudah dengar suaranya? Silakan. Di kitab Yakobus ini ada perikop tentang pengujian dan pencobaan di pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Mungkin mohon bantuan saja ke Bapak Pendeta Geri, karena kita masih ada perdebatan kapan sih itu disebut pencobaan, kapan sih itu disebut pengujian, terus di mana posisi Allah dan iblis dalam itu terungkap seperti itu yang mencobai kita. Nah, mungkin minta bantuan Pak Geri untuk mau menjelaskan tentang kapan itu disebut pencobaan dan pengujian, dan mungkin mau pada selanjutnya supaya kita lebih memahami konteks pencobaan dan ujian. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Dari Immanuel Pekanbaru, dipersilakan.
Maaf Pak, suaranya belum keluar, belum terdengar. Oke. Ya, sudah. Tapi Oke. selama saya pernah keluar orang dari GPDB di mana orang baru menggunakan roh yang tertulis di Galatia 1 ayat 9. Disebut Yakobus saudara Yesus. Karena saudara yang dimaksud di sini antara Yakobus dengan Yesus. Kenapa ada hubungan? Karena kalau ada selingkuh, selalu kita sampaikan siapa penulis. Khawatirnya kalau bersatu saudara bersetuju, selama ini saya salah. Kenapa? Karena dalam Markus 6 ayat 3 dan Matius 13 saya lupa. Ternyata di sana saudara Yesus itu ada Yakobus, Yusuf, Simon, dan ada juga mungkin ada. Tapi yang menjadi pertanyaan, pada saat Yesus disalib, disebut itu itulah ibumu, dan sejak itu Maria berada di rumah Yohanes. Kalau memang ada anak-anaknya yang kurus dan sebagainya, kenapa harus Maria dipindahkan ke rumah Yohanes? Jadi kita bertanya, apakah yang kurus ini tidak saudara kandung atau saudara jauh? Baik, terima kasih dari Immanuel. Itu yang present sudah Pak Pendeta Gerit di meeting chat. Itu ada beberapa di sana, mulai dari Betania, Jakarta Timur, kemudian Harapan Indah, lalu dari Abraham Serang, kemudian ada dari Harapan Baru Bekasi, lalu ada dari Oret Labora, Kepri, dan kemudian dari Cimahi, Petra, dan Gibeon. Itu ada di meeting chat, saya tidak bacakan untuk menghemat waktu, nanti Pak Pendeta bisa lihat di sana. Silakan Pak Pendeta. Ya, waktu kita tinggal 20 menit aja, saya cepat-cepat aja ya. Nah, jadi untuk Bahtera Hayat Batam, saya kira yang dimaksudkan itu bahwa hanya Allah yang menghakimi adalah kita jangan mengambil hak Allah, yaitu yang menentukan orang selamat atau tidak, atau masuk surga atau masuk neraka. Saya kira itu kan yang paling penting. Dan konteks dari surat Yakobus ini juga tentang orang yang terlalu cepat menghakimi. Ya, jadi belum dengar baik-baik, belum lihat baik-baik, sudah menghakimi. Dan kalau saya boleh bilang, kalau di jemaat itu penghakiman itu biasanya berjalan dalam gosip-gosip. Gosip-gosip yang hebat sekali, tapi tidak ditangani secara jelas, tidak berusaha diatasi gitu ya. Dan untuk kasih penjelasan itu berlangsung dalam suasana katakanlah serba di belakang gitu loh. Jadi saya kira itu yang mau dikemukakan oleh surat Yakobus itu. Bagaimana kita, terutama kita kan konteksnya sekarang presbiter itu berhati-hati di dalam menilai orang lain gitu loh. Itu tidak berarti bahwa tidak boleh ada keputusan-keputusan yang diambil mengenai orang, ada aturan-aturan dan tentu ada pelanggaran-pelanggaran aturan. Tapi nanti saya masuk ke sini dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman yang berikutnya. Nah, tentang minyak urapan itu sendiri ya sudah ya. Jadi sudah saya ungkapkan bahwa kita di gereja Protestan tidak melaksanakannya meskipun ada di Alkitab. Jadi kalau ada apa-apa di Alkitab, termasuk dalam Perjanjian Baru, itu belum tentu bahwa kita harus melakukannya gitu.
Kita harus menjadi pelaku firman, dan itu terutama berlaku dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebajikan. Kalau ada orang sakit, kebajikan yang perlu kita lakukan adalah datang mengunjungi, meringankan perasaan-perasaan apanya ya, daunnya itu, galaunya, dengan penghiburan, dengan doa. Tapi kan tidak harus dengan menerapkan minyak urapan itu. Nah, kita saya kira terpengaruh dengan teman-teman Pentakosta karismatik kita yang melaksanakan itu. Lalu ya kenapa kita tidak? Memang pengaruh ini banyak sekali ya. Jadi misalnya teman-teman Pentakosta karismatik melakukan baptisan selam, kadang-kadang ada juga di GPIB. Kenapa kita tidak gitu? Nah ini menurut saya kita cobalah melihat dengan apresiatif pada praktek yang dilakukan oleh teman-teman kita yang lain. Tapi ini tidak usah berarti bahwa kita lalu harus menjadi Pentakosta karismatik. Kita kan punya tradisi sendiri gitu loh. Kita kan orang Calvinis, Lutheran Calvinis reformasi, dari tradisi reformasi. Jadi seperti itu saya kira kita melihatnya, tidak menghakimi praktek lain, tapi tidak juga terlalu mengagung-agungkan yang lain sehingga kita dari yang lain gitu. Nah, kita kan punya identitas sendiri gitu. Ya, jadi saya kira ini yang kita perlu sebagai presbiter mempertahankan bahwa kita punya tradisi sendiri gitu ya. Ya semua tradisi ada kekurangannya, tapi tradisi itu sendiri kan baik juga kalau tetap kita pertahankan gitu. Ya, tradisi orang lain pun ada kekurangannya, tidak hanya baik-baik saja gitu. Lalu yang untuk yang kedua dari Pak Vence, jadi tentang doa-doa penyembuhan, itu kan juga dari teman-teman kita karismatik Pentakosta itu. Jadi kita lihat bagaimana, lalu kita lihat bagaimana kita gitu Pak. Jadi dalam menghadapi orang sakit kan kita berdoa mohon penyembuhan. Tapi kan siapa yang menyembuhkan? Bukan kita para presbiter kan. Dan itu juga akhirnya terserah pada Tuhan sendiri. Kita ingat lagi begitu, kita datang itu untuk menghibur, menguatkan, mohon penyembuhan, tapi akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan ya. Kan sekarang ini kan orangnya sudah meninggal pun tetap aja didoakan supaya bangkit gitu loh. Nah ini kan sudah melanggar sekali, tapi ada. Terjadi, di Jogja juga terjadi beberapa kali. Yang menurut saya ini sudah salah penerapan gitu loh. Kita lupa siapa yang menentukan, yaitu Tuhan. Lalu ke Pak Julius di Peniel Singaraja. Setan dan iblis bedanya apa? Sederhananya sama aja Pak. Jadi yang penting itu kita menjaga diri terhadap pengaruh dari kuasa-kuasa gelap dalam hidup kita. Dan yang kedua sama tadi ya tentang penghakiman itu, bagaimana kalau ada pelanggaran-pelanggaran, para presbiter itu berunding, bertemu, membicarakan tentang mereka yang kita anggap melanggar aturan-aturan. Dan tentu ada yang disebut penggembalaan khusus kan. Jadi bukan penghakiman itu penggembalaan khusus terhadap mereka yang dikatakan menjadi batu sandungan. Itu ada penggembalaan khusus yang dilakukan terhadap mereka yang melanggar. Ada sih, tapi itu bukan penghakiman. Lalu nah, tentang iman dan perbuatan, bagaimana dengan yang bukan Kristen, sudah saya terangkan juga tadi. Jadi, kalau mereka berbuat baik, ya oke. Bagaimana hubungan mereka dengan iman kepada Yesus? Mereka kan tidak beriman. Tapi kita serahkan aja kepada Tuhan. Bagaimana
dengan mereka itu. Tentang anugerah Bekasi Pak Hotman, saya kira baik Pak ya, jadi tentang sumpah dan janji aja, sumpah serapah dan sebagainya itu. Ya. Jadi kalau kita sekarang sumpah kan diwajibkan oleh negara, jadi kita ikuti aja. Dalam arti ini bukan sumpah serapah gitu loh. Kita berjanji, kita bersumpah akan setia dan seterusnya, tidak menyeleweng, apalagi di bidang keuangan. Nah, ada yang mengatakan kita orang Kristen janji aja sudah cukup. Saya kira oke, janji cukup, tapi negara, masyarakat menuntut agar kita bersumpah. Jadi saya kira itu pun perlu diperhatikan. Bagi kita itu janji, bagi masyarakat itu sumpah. Tapi baik sumpah maupun janji kan akhirnya tetap ada yang melanggar. Nah, karena itu ada sanksi-sanksinya juga gitu. Jadi saya kira yang penting itu Pak, menjaga agar kalau kita bersumpah atau berjanji, kita setia, loyal terhadap apa yang kita janjikan itu. Lalu ke Gloria Bekasi. Ya ini kan sunnah, tidak wajib. Tapi Ibu sudah bilang tadi ya, itu kan calon-calonnya bukan Kristen. Dan Ibu lalu ngutip Roma 13 tentang kesetiaan pada pemerintah. Nah, Bu, pemerintah di zaman Paulus kan pemerintah Romawi, kaisar yang kafir. Jadi tidak ada masalah. Dari dulu orang Kristen hidup dalam pemerintahan yang bukan Kristen. Ya tidak apa-apa, kita hidup, ada pedoman. Ya, gitu ya Bu. Lebih-lebih saya tidak mau karena sudah dibilang tadi sama Pak Persang. Jangan ke situ. Oke. Lalu ya ini ya Pak, dari Hosiana Berauya ada orang yang, waduh bukan main, baik sekali, berbuat kebajikan, beribadah secara ritual, tapi kok tidak naik-naik pangkat atau tidak dapat jabatan. Sedangkan ada orang lain yang biasa-biasa aja ya begitu. Nah, ini kan keluar dari dulu, dari umat beriman. Makanya lalu ada kitab Ayub yang menjelaskan tentang hal ini gitu loh. Ya. Jadi para pemazmur kan suka begitu. Kenapa ya Tuhan orang fasik kok, orang biasa-biasa aja kok malah makmur. Sedangkan saya ini yang sudah berusaha untuk ikut Tuhan, malah enggak. Ya, jawabannya sabar. Ya, lalu Bapak bilang, oh ini istilah sabar biasa sekali. Tapi ya memang itu. Dalam hidup kita, iman itu bukan sesuatu yang akan menjamin kita sukses. Jadi teologi sukses itu saya kira tidak alkitabiah. Iman itu seperti tadi dalam konteks surat Yakobus menjaga kita supaya kita bisa menghadapi masalah-masalah kita dengan tenang, tidak panik. Dan kalau ada keinginan-keinginan kita yang berlebihan, yang obsesi apa itu, lalu kalau ada iman itu turun padam menjadi sesuatu yang bisa dikontrol, bisa diatur oleh diri kita sendiri. Jadi begitulah hidup kita sebagai orang Kristen. Jangan pada jabatannya. Kadang-kadang ada orang yang karena tidak dapat jabatan akhirnya pindah sini, pindah situ gitu. Hanya dalam rangka dapat jabatan, saya kira ya kita janganlah terjadi hal seperti itu. Lalu relevansi dengan Injil Matius, ya sekarang gitu Pak. Dalam Injil Matius, iman sebesar biji sesawi. Itu bisa memindahkan gunung. Tapi kan prakteknya bagaimana gitu.
Saya kira kalau iman kita sebesar biji sesawi aja bisa menyenangkan gunung, apalagi kalau kita beriman dan mempraktekkannya dalam perbuatan. Apalagi kalau kita tidak hanya jadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Yang ketujuh dari Jatipon Bekasi tentang menguji dan pencobaan, itu kan ada dua-duanya dalam surat Yakobus. Dan sudah saya terangkan bahwa nuansanya berbeda dengan misalnya dua bapa kami. Tapi akhirnya dua-duanya perlu diperhatikan. Jadi ini kan tentang posisi kita bagaimana. Memang ada godaan dari yang dari luar. Tapi akhirnya toh tetap tanggung jawab diminta dari kita. Dari diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau Bapak lagi tanya kapan, ya kita sendiri yang tahu masing-masing lah. Tapi saya kasih pedoman tadi sedikit ya. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri sendiri, itu saat yang paling berbahaya dalam hidup kita sebagai orang beriman. Kalau kita lupa daratan. Yang kedelapan, nah ini sebenarnya dari tadi saya nunggu-nunggu gitu kok tidak ada yang tanya, tapi ini bagus Pak pertanyaannya. Yakobus itu saudara Tuhan Yesus dalam artian apa gitu ya? Nah, ini tradisi yang kita terima dari pendahulu-pendahulu kita juga berbeda-beda. Kalau teman-teman dari Katolik, mereka berkata ini saudara itu adalah sepupunya Tuhan Yesus. Jadi bukan saudara kandung gitu loh. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena menurut teman-teman Katolik, Bunda Maria itu kan perawan, adalah tetap perawan. Jadi waktu melahirkan Yesus beliau perawan, setelah itu tetap perawan. Jadi tidak ada lagi anak lain selain Yesus. Jadi kalau ada yang lain disebut saudara dalam Alkitab, yaitu sepupunya gitu. Nah, dalam tradisi Protestan Reformasi bagaimana? Tradisi Reformasi mengakui bahwa Yesus lahir dari anak darah Maria, perawan, tapi hanya Yesus. Setelah itu mungkin lahir anak-anak lain. Bisa saja kan? Lahir anak-anak lain, yaitu Yakobus misalnya. Jadi bedanya di situ Pak, kita dengan tradisi teman-teman Katolik kita. Bagi kita, Yesus lahir dari perawan Maria, tetapi setelah itu mungkin ada anak-anak lain. Mungkin ada saudaranya, yaitu Tuhan Yesus, dan rupanya menjadi pemimpin yang berwibawa juga di gereja perdana. Ya, yang pertama itu dari Betania. Ya, dari Betania bertanya mengapa surat Yakobus begitu lama diterima di kanon Perjanjian Baru. Bahkan dalam kanon Moratorium tahun 170 tidak tercantum surat Yakobus. Martin Luther memperdebatkan surat ini. Itu Pak Pendeta dari Betania. Ya, cepat-cepat saja saya jawab. Nah, memang sih dalam tradisi reformasi terutama orang menekankan pada ajaran dari Luther dan Luther mendasarkannya pada Paulus. Keselamatan adalah iman gitu. Jadi ketika Luther ditanya, gimana dengan surat Yakobus? Luther memang meremehkan surat Yakobus. Dia bilang itu surat jerami. Jerami kan dulu dipakai untuk jadi bahan untuk di dapur, menyalakan dapur gitu. Jadi dia dalam hal ini menurut saya, meskipun Luther bilang dia Alkitabiah, dia milih-milih. Jadi kita jangan seperti itulah. Kita baik Paulus maupun Yakobus sama-sama ada di Alkitab dan
sama-sama perlu kita dengar gitu. Dan dalam hidup kita ya dua-duanya lah kita pertimbangkan seimbang gitu. Gitu Baik, Pak. baik. Berikutnya Pak Pendeta dari Harapan Indah mengutip Pak Pendeta pernah berkhotbah di Marga Mulia. Kata-kata iman tanpa perbuatan adalah mati, dan dari Harapan Indah mengatakan pernah dengar mengutip Martin Luther yang mengatakan ayat ini ayat sampah. Mohon penjelasannya. Ya, saya tidak bilang sampah, Bu. Saya tidak bilang sampah, saya bilang jerami menurut istilah Luther sendiri. Oh, jerami ya. Okay. Dia bilang itu jerami yang cocok untuk jadi apa, kayu api gitu loh. Nah, sudah saya katakan tadi, ini kita jangan ikut Luther. Iya. Dalam khotbah saya di Marga Mulia kan saya juga bilang begitu. Kita jangan lalu ikut-ikutan bilang itu tidak usah diperhatikan. Itu penting, iman dan perbuatan itu sama-sama kita lakukan. Oke, baik. Yang berikut Pak dari Harapan Baru tentang merencanakan sesuatu dari pasal 4 ayat 13 sampai 16. Kadang-kadang memakai kata Tuhan berkenan atau menghendaki atau insya Allah dianggap tidak yakin dengan kuasa Tuhan. Ya, konteksnya kan dalam surat Yakobus adalah orang yang punya planning hebat-hebat sekali karena obsesinya itu kan. Jadi dia obsesi mengenai mau bikin sesuatu, padahal kemampuannya tidak sampai di situ. Nah ini lalu dia pergi ke sini, pergi ke situ, apa semua. Padahal ini obsesi, bukan kenyataan. Nah itu kan berbahaya sekali. Ya. Ya, jadi Yakobus mengatakan, coba tanya Tuhan bagaimana ini gitu loh. Dan apakah ini sesuai dengan Tuhan? Apakah Tuhan menghendaki hal seperti ini? Ini kan konteksnya itu. Ya. Nah, memang saya lalu bilang, jangan sampai ini jadi basa-basi. Atau lalu kita tidak percaya bahwa akan jalan. Tapi saya kira itu konteksnya, jangan dijalankan kalau obsesi, tapi juga jangan jadi basa-basi aja. Ya. Baik, Pak Pendeta. Tadi ada juga dari Pendeta Vera, dari Abraham, tapi Pak Pendeta juga sudah sampaikan terkait dengan minyak urapan, begitu ya? Oh Tadi ya. penjelasan panjang dari Pak Pendeta. Nah, berikut Pak Pendeta dari Oret Labora, mohon penjelasan tentang keinginan menggebu-gebu dalam kehidupan berjemaat. Itu maksudnya apa, Pak Pendeta? Ya, keinginan menggebu-gebu itu pertama pribadi, ingin mencapai sesuatu yang mungkin terlalu besar, di luar kemampuannya, besar pasak daripada tiang. Tapi juga bisa dalam kehidupan berjemaat. Dan kalau kita tidak hati-hati dalam kehidupan berjemaat, gara-gara kita punya keinginan menggebu-gebu mengenai jemaat, kita lalu bentrok dengan jemaat-jemaat yang lain. Oh, jadi repot sekali gitu loh. Ya. Lalu seluruh gereja kita jadi heboh gitu. Saya kira ini kadang-kadang berasal dari keinginan menggebu-gebu itu. Yang kita harus hati-hati juga. Jadi kalau kita terpanggil menjadi presbiter, itu jalankanlah apa-apa dulu secara tenang-tenang dan baik-baik dulu gitu loh. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Oh, mari kita jadi seperti jemaat itu yang gimana gitu. Ya, melihat teladan dari jemaat-jemaat lain juga oke. Tapi seperti tadi saya katakan, jangan sampai kita sendiri lupa kenyataan kita, lupa daratan gitu loh. Ya. Itu ya Pak Persan. Baik, Pak Pendeta, ini terakhir pertanyaan yang lain dari Gibeon dan juga dari Immanuel Cimahi sudah terjawab tadi. Nah, yang terakhir itu tentang lidah tak bertulang. Lidah itu adalah komunikasi. Pertanyaannya sederhana, Pak Pendeta. Apakah salah kalau wanita itu banyak berbicara katanya? Apa Pak? Wanita? Ah. Oh, salah. Yang
itu berprasangka terhadap perempuan ya. Menurut saya semua kita, pengalaman saya yang paling cerewet di jemaat itu laki-laki. Tapi saya tidak mau menghakimi laki-lakinya. Jadi gitulah ya. Lidah tak bertulang itu penyakit kita semua. Dan kita harus berhati-hati terhadap itu. Sudah ada pedomannya di kitab di surat Yakobus kok. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Terima kasih, Pak. Gerrit. Jadi beberapa poin kalau boleh saya sedikit highlight. Hidup beriman itu bukan nona, name only, no action. Hidup beriman itu bukan NATO, no action, talk only. Hidup beriman itu juga bukan bulus, tapi tulus. Hidup beriman itu bukan soal biasa-biasa atau soal rasa, tapi soal dewasa. Hidup beriman itu bukan asal-asalan, tapi kebenaran. Hidup beriman itu adalah menjalani dan memaknai, bukan menghakimi. Nah, itu beberapa poin yang saya coba highlight dari penjelasan Bapak Pendeta Immanuel Gerrit Singgi. Pak Pendeta, terima kasih banyak untuk apa yang boleh dibagikan dan menjadi kekayaan untuk kita semua, khususnya presbiter yang mengikuti seminar Alkitab pada hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Pendeta? Saya kira sudah. Terima kasih, highlight dari Pak Persang itu sudah bagus sekali lah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Pendeta. Saya kembalikan kepada Pak Martinus. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Prof. Bapak Pendeta Gerrit Singgi dan Pak Pendeta Ruben Persang. Kita akan menutup seminar pada hari ini.